Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ruli Ananda Putri dengan NIM G.2010283, Prodi Sains Komunikasi Universitas Juanda Bogor. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas pidato mata kuliah Retorika dan Public Speaking dengan dosen pengampu Ibu Desi Hasbiah, SSI MIKOM. Tema pidato yang saya angkat mengenai keperempuanan. Kemudian saya mengangkat kasus kekerasan seksual di dalamnya. Di sini saya sebagai ketua pelaksana yang sedang melakukan sambutan kepada peserta webinar. Jenis pidato yang saya gunakan yaitu informatif dengan metode extempore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dilimpahkan rezeki dan nikmat dari Allah SWT. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT. Karena rahmatnya kita mampu menghadiri acara webinar kali ini. Baik, saya selaku ketua pelaksana dari acara webinar Lindungi Perempuan mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia dan peserta yang telah antusias mengikuti webinar kali ini. Tujuan diadakannya webinar ini sebagai sarana informasi dan juga edukasi kepada seluruh masyarakat, terutama perempuan mengenai perlindungan diri dari banyaknya kasus yang beredar di tengah masyarakat. Salah satu kasus utama yang akan kami angkat sesuai tema hari ini yaitu kekerasan seksual. Karena mengingat kasus ini terus meningkat setiap tahunnya, bahkan Komnas Perempuan mencatat pada tahun 2021 meningkat sekitar 50% dari tahun 2020. Pada tahun 2020 tercatat 226.062 kasus, sedangkan pada tahun 2021 tercatat sekitar 338.496 kasus kekerasan seksual. Melihat tingginya angka tersebut, kekerasan seksual ini menjadi kasus yang sangat penting. Bahkan, kekerasan seksual terjadi di tempat yang menurut masyarakat aman, yaitu intuisi pendidikan. Seperti pada awal kasus kemarin, mengenai guru pesantren di Bandung yang perkosa 12 santrinya, dan beberapa pelecehan seksual juga terjadi di lingkungan kampus. Selain itu, orang yang seharusnya menjadi pelindung malah menjadi pelaku kejahatan. Contohnya pada kasus di Sulawesi Selatan, seorang ayah mencabuli 3 anaknya. Ada juga kasus semacamnya, alibi orang terdekat malah menjadi pelaku, seperti paman yang mencabuli ponakannya, kakak yang perkosa adik, dan lain semacamnya. Itu adalah beberapa bukti kasus dari banyaknya kasus yang ada. Ada juga kekerasan berbasis gender online atau KBGO. KBGO ini masih berkaitan dengan kekerasan seksual, namun melalui media online. Kasus ini seperti pelaku meminta foto atau video bugil korban, lalu korban menuruti permintaan pelaku, dan kemudian pelaku meminta uang kepada korban dengan jumlah yang besar. Jadi korban tidak menuruti, maka video atau foto bugil korban disebarkan. Dari yang saya tahu, pola kasus HBGO itu seperti itu. Nanti lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh narasumber kita. Nanti juga kami akan membahas mengenai media dalam mengemas berita kekerasan seksual, yaitu media dalam pembuatan berita tidak boleh terkesan cabul atau menyudutkan korban.
Contohnya pada ilustrasi dari portal berita yang biasanya hanya menyoroti korban daripada pelaku, lalu diiringi dengan narasi berita yang seolah-olah korbanlah pengundang dari kejadian tersebut. Hal ini akan menjadikan korban yang menjadi penghakiman masyarakat daripada pelaku. Nanti ini juga akan dijelaskan oleh pemateri kita yang kedua ya. Nah, jangan sampai masyarakat memaklumi perilaku pelaku kekerasan seksual, karena bagaimanapun manusia punya kendali atas dirinya sendiri. Jadi, jika ada kasus kekerasan seksual, tentu atas dasar kesadaran dari pelaku kejahatan, karena mereka tahu dan sadar apa yang akan mereka lakukan. Maka dari itu teman-teman, semoga adanya webinar ini bermanfaat untuk kedepannya dan mencegah atau maksud saya dalam mencegah atau menangani kasus kekerasan seksual. Kita harus selalu waspada dan juga mampu memberikan dukungan positif kepada seluruh korban, karena tidak jarang korban akhirnya bunuh diri karena kurangnya dukungan dari orang sekitar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengikuti rangkaian acara ini tanpa adanya gangguan, sehingga pesan yang disampaikan pun sampai kepada teman-teman. Baik, selamat mengikuti kepada teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 menit. Pas lah ya? Iya pas 7 menit.